Salam jumpa lagi. Bersama saya, Pastor John Lewar, SVD. Suara Pagi. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Hari ini Selasa pekan ketiga Prapaskah 9 Maret 2021. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa Maha Rahim, sungguh berat bila aku harus terus-menerus mengampuni kesalahan sesama. Semoga dalam masa Prapaskah ini, Engkau memberikan aku semangat hidup yang baru untuk selalu mengampuni kesalahan sesamaku. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertakhta bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik lawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutang telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya.
Demikianlah Bapa-Ku yang di surga akan berbuat terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan kita pada hari ini, syarat memperoleh pengampunan dari Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, nubuat Daniel dalam bacaan pertama mengisahkan 3 pemuda, Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang berjuang untuk menjadi orang benar yang beriman kepada Tuhan. Mereka memilih untuk tidak mau menyembah berhala, dan mereka dihukum oleh Raja Nebukadnezar. Mereka dipanggang dalam tanur api, tetapi seorang malaikat Tuhan turun mengusir nyala api itu. Sebagai tanggapan atas pembebasan yang mengherankan itu, ketiga pemuda menyanyikan pujian dan syukur kepada Tuhan. Asaria memuji kebijaksanaan Allah dan keadilannya. Daniel bab 3 ayat 34 sampai dengan 43. Dalam bacaan Injil, Petrus bertanya kepada Yesus tentang berapa kali harus mengampuni saudara yang berbuat salah. Dengan sikap tenang, Yesus menjawab, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Petrus bingung dan mungkin bertanya dalam hati, mengapa sampai sebanyak itu? Mengetahui kebingungan Petrus, Yesus menjelaskan kepadanya melalui sebuah perumpamaan tentang seorang raja yang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa pesan Tuhan bagi kita sekalian pada hari ini? Pertama, tobat. Asaria dalam doanya memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang diperbuat oleh bangsa Israel yang berada dalam pembuangan. Silih yang dipersembahkan kepada Allah ialah hati yang remuk redam dan roh yang rendah. Dalam doa, kita juga harus menyatakan tobat hati atas semua kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang kita perbuat. Kedua, melakukan aksi konkret, yakni mengampuni sesama. Mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita itu sulit. Karena itu, kepada Petrus Yesus mengatakan bahwa pengampunan itu harus dilakukan berkali-kali tanpa batas. Yesus mau mengatakan kepada kita juga bahwa jikalau Allah saja terus-menerus mengampuni kesalahan kita, maka kita juga secara terus-menerus mau mengampuni kesalahan sesama. Syarat mendapat pengampunan dari Allah ialah jika dari pihak kita juga mau mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Selasa. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.